Halo anak-anak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mulai belajar tematik. Sesi yang pertama belajar dengan Ibu Ranti. Sesi kedua nanti belajar dengan Ibu Malen. Mari kita mulai. Oke, kita akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia dengan subtema organ gerak hewan. Mari kita belajar bersama. Baik, kayak anak-anak yang terkasih, semua berdiri. Sudah berdiri? Nah, coba geser ke kiri. Sudah? Kembali ke tempat duduk. Nah, jadi yang kalian lakukan tadi adalah bergerak dari tempat duduk, berdiri, geser kanan. Itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Pada dasarnya, organ gerak hewan hampir sama dengan manusia. Karena kalian juga sering melihat ada kucing berjalan. Mungkin kalau di jalan ada lihat ayam, nah itu juga mereka berpindah tempat jalan. Makhluk hidup bergerak apabila ada rangsangan pada tubuh. Organ gerak berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, menendang. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita perhatikan video yang ada pada slide ini. Nah, kalian semua sudah menyaksikan video kan? Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Coba perhatikan organ gerak hewan berikut ini. Ada kelinci, kelinci melompat. Kelinci bergerak melompat dengan kaki. Sedangkan gajah bergerak berjalan dengan kaki. Coba perhatikan video yang ada di sini. Binatang apa itu? Ya, binatang ikan. Organ gerak ikan adalah sirip dan ekor yang berfungsi untuk berenang dan bergerak maju, berputar, dan mempertahankan posisi tegak di dalam air.
Nah, kalau ini adalah binatang katak. Organ gerak katak adalah tungkai kaki. Tungkai kaki katak berfungsi untuk tungkai kaki depan sebagai penahan tubuh dan mendarat. Untuk tungkai kaki belakang untuk melompat. Binatang berikutnya adalah burung. Organ gerak pada burung berupa sayap dan kaki. Sayap burung berfungsi untuk terbang. Anak-anak yang terkasih, coba perhatikan. Ini ada dua gambar binatang, yaitu binatang melata dan binatang merayap. Di sini ada ular. Organ gerak ular adalah rangka tubuh ular. Ular juga disebut binatang melata karena berjalannya perutnya ditempelkan ke tanah. Sedangkan untuk kadal itu merayap. Dia merayap menggunakan kakinya. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk hewan itu sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Nah, yang sudah kita bicarakan tadi adalah hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contoh hewan vertebrata tadi yang sudah kita bicarakan: gajah, kelinci, kuda, burung, ular, ikan. Untuk hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, seperti cacing, seafood, ubur-ubur, cumi-cumi, bintang laut, kupu-kupu, belalang, dan juga laba-laba. Nah, untuk kupu-kupu, belalang, dan laba-laba itu juga mempunyai alat organ gerak, yaitu berupa sayap. Untuk belalang itu kaki. Nah, sedangkan untuk cacing dan siput itu organ geraknya adalah otot perut. Sedangkan ubur-ubur, cumi-cumi itu menggunakan tentakel. Apa itu tentakel? Yaitu organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Jadi, anak-anak, kita akan pelajari lebih lanjut tentang hewan vertebrata dan invertebrata pada pelajaran berikutnya. Nah, untuk pembelajaran tentang organ gerak hewan dan manusia, cukup ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, inilah tugas yang harus kalian kerjakan. Kalian salin di buku tulis kalian. Setelah itu dikerjakan, difoto. Foto dikirimkan ke wali kelas masing-masing sesuai dengan kelasnya, 5A, 5B, 5C, dan juga 5D. Jadi disampaikan atau dikumpulkan lewat WA wali kelas masing-masing. Jadi pelajaran untuk tema 1, subtema 1 ini untuk Ibu Ranti cukup sekian. Nanti akan dilanjutkan sesi yang kedua, bertemu kembali dengan Ibu Valen. Terima kasih.